Saya Golagong, Duta Baca Indonesia 2021-2025. Mudah-mudahan nggak bosan ya. Jadi di era pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat diperpanjang lagi. Saya dengan playlist penulis dan buku kali ini akan membahas tentang oleh-oleh dari Leiden. Diterbitkan oleh K3 ini penerbit Kosa Kata Kita, Kurniawan Junaedi. Leiden gitu loh, bukan Tegal, bukan Mojokerto, bukan Cilegon, bukan Semarang, bukan Tegal juga bukan, tapi Leiden, satu kota yang sudah melegenda di para akademisi atau penulis di Indonesia, karena di sana ada perpustakaan yang menyimpan banyak koleksi, jutaan koleksinya. Juga ada patung utuh Husein Jayadiningrat. Dia juga seorang penulis, murid Senok Hurgronya. Nah, oleh-oleh dari Leiden ini terjadi ketika ada diskusi antara Kurnia Effendi. Nah, Kurnia Effendi ini penulis yang sedang residensi di sana, melakukan penelitian, yang kemudian hasilnya buku ini, Pangeran dari Timur, tentang pelukis Raden Saleh. Nah, jadi dari diskusi-diskusi itu kemudian terkumpullah 18 tulisan yang saya tidak menyebut dikurasi ya, tapi dibaca oleh Ade Jaya Suryani, oleh Aminuddin TN Siregar, oleh Koko Sudarmoko. Ini dua di antara ini istimewa nih. Yang Ade Jaya Suryani, dia relawan Rumah Dunia, pernah jadi presiden Rumah Dunia ketiga tahun 2010 sampai 2010 sampai 2015. Nah, Aminuddin TN Siregar juga sering saya panggil Ucok ya, dia pelukis. Nah, dari hasil diskusi ini dengan Kurnia Effendi, muncul nih ide oleh-oleh dari Leiden. Kemudian tepat tanggal 19 Agustus 2017, saat merayakan Agustusan ya, Hari Proklamasi Indonesia, di Taman Perumahan Mahasiswa Burhaflan, dami buku ini selesai ya. Jadi para wanita Indonesia di Leiden yang menemani suaminya ini menempuh program doktoral atau menjadi mahasiswa S3, sepakat nih menulis rekam jejak masing-masing dalam buku ini, diterbitkan oleh Kosa Kata Kita, Kurniawan Junaedi. Ya, tulisan mereka ini sangat penting untuk dibaca oleh teman-teman mahasiswa yang akan berangkat ke sana. Ini menjadi jejak literasi dari para istri ya. Ini sangat menarik. Lalu apa pentingnya sih menulis? Saya sebagai Duta Baca Indonesia punya program besar yaitu Indonesia Menulis. Tentu ini sangat penting. Kenapa? Karena dengan membaca buku ini kita bisa mendapatkan pengalaman empiris ya dari mereka, bagaimana hidup di negeri orang ya. Misalnya di sini ada belajar naik kuda di Belanda, Santi Kowagam, jiwa kota dalam legenda Kabati. Kemudian Leiden yang inspiratif dan menantang, Andika Sidar. Pertalian dua bahasa, Nurenzia Yanuar. Pengalaman sekolah sepak bola anak di negeri Belanda, E.T. Mustika. Belajar dari negara pencetak anak-anak paling bahagia di bumi. Tuh, ya, ini ada 6 tulisan saja. Udah sangat menarik, kita bisa belajar di sini.
Oke, saya akan baca beberapa tulisan secara random ya. Nih, saya akan membacakan Belajar Naik Kuda di Belanda oleh Santi Kowagam. Kok jauh-jauh ya belajar naik kuda ke Belanda? Barangkali memang waktunya atau aksesnya lebih mudah di sana. Kalau di Indonesia mungkin sibuk bekerja dan jauh juga dari istal kudanya. Ya, ini dia. Saya akan bacakan paragraf pertamanya. Profesor pembimbing saya bercerita bahwa dulu berkuda adalah mata pelajaran wajib untuk mahasiswa jurusan hukum dan juga pemerintahan kolonial. Masuk akal, katanya, karena ketika mereka bertugas di Nederland Indi, mereka harus bisa naik kuda untuk mencapai wilayah-wilayah pedalaman di Indonesia maksudnya ya. Keinginan saya untuk bisa berkuda mungkin ada hubungannya dengan keinginan saya untuk menjadi pengacara. Jadi saya putuskan, saya harus tahu bagaimana caranya berkuda. Lama juga saya mencari sekolah berkuda. Saya bacakan lagi. Jiwa Kota dalam Legenda. De Zijl van Leiden oleh Kak Abati. Nah, ini yang saya sebut tadi, Leiden adalah kota legenda di kalangan mahasiswa Indonesia. Di penghujung musim gugur, dini hari, seorang bujang kecil, kurus dan berbaju lusuh berjalan menyelinap di sela reruntuhan bangunan. Ia mengiliri kanal ke selatan kota. Langit masih gelap, namun matanya bercahaya. Di sepanjang jalan, tak henti dia mendengar suara rintihan dari orang-orang yang tidur menahan lapar. Tanah becek, kotoran ternak dan gubuk-gubuk reot menghiasi pemandangan sepanjang pinggir kanal. Kala itu, 3 Oktober 1574. Perang baru saja usai. Ini cerita masih masa lalu. Jadi memang ini menceritakan tentang masa lalu ya. Bagaimana Leiden pada masa itu. Orang-orang bergegas bangun dan buka pintu. Jadi memang saya tadinya berharap ada keterlibatan penulis Kak Abati ini dengan Leiden sekarang. Jadi ini lebih pada dia seolah-olah bercerita di depan anak-anak, bukan tentang pengalaman dirinya, tapi bagaimana dia membaca literatur tentang kota Leiden. Itu. Nah, ini berbeda dengan tulisan yang tadi ya. Kalau tadi itu menceritakan Kak Bati itu menceritakan Leiden masa lalu. Kalau Leiden yang inspiratif dan menantang dari Andika Sidar, ini menceritakan bagaimana dirinya terlibat dengan Leiden. Kisah ini berawal dari keputusan untuk menempuh studi di Belanda. Sebelumnya, seumur-umur saya dan suami adalah sama-sama orang yang belum pernah merantau. Wah, menarik nih ya. Barangkali ini perjalanan ke luar negeri pertama mungkin. Yogyakarta adalah satu-satunya kota tempat tinggal kami. Jadi gini, Yogyakarta adalah satu-satunya kota tempat kami tinggal dan berasal. Hingga akhirnya pertengahan tahun 2016, takdir membawa kami untuk hijrah dan hidup di Belanda. Jadi dari Jogja langsung ke Belanda. Ini menarik. Tapi Jogja juga menarik kotanya. Jadi sehingga tidak begitu kaget lah. Hanya mungkin saya belum ke Leiden. Hanya mungkin kota Jogja yang sangat atraktif itu tidak akan bisa ditemui di Leiden yang sepi gitu ya, senyap gitu. Kehidupannya ada di dalam ruangan yang saya baca atau lihat di
di gambar, di foto ya, di tulisan-tulisan. Tidak bisa dimungkiri campur aduk rasanya antara bahagia, puas, namun juga khawatir. Dari yang belum pernah merantau, belum pernah berpisah dengan keluarga inti dan sahabat dekat. Sekalinya merantau harus berpisah sekitar 14.000 kilometer. Jarak terbentang antara Yogyakarta, Belanda. Nah, ini menarik. Jadi ini pengalaman-pengalaman seperti ini ya. Kalau yang tadi Kak Bati sebetulnya itu bisa dicari di perpustakaan gitu ya. Tapi yang ini nggak bisa. Menjalani program PhD di Belanda sekaligus harus mengurus anak memang cukup menantang. Nah, mengurus suaminya gimana? Ini juga kali pertama saya harus sekolah sekaligus menjadi ibu dengan satu anak perempuan berumur 2,5 tahun. Berbeda rasanya ketika saya menempuh studi program master dan belum memiliki anak. Ya, betul. Waktu seakan hanya milik saya sehingga bisa mengatur sesukanya sebelum punya anak ya. Mau begadang menyelesaikan tugas studi, mau lembur di lab, mau buka laptop kapan saja, semua berasa mudah diatur. Saat ini lain cerita, saya tidak bisa sesukanya. Ada waktu lain yang harus dipertimbangkan, terutama waktu untuk anak. Jangan harap bisa membuka laptop dan membaca buku ataupun jurnal dengan tenang dan fokus ketika anak masih terjaga. Semuanya impossible. Nah, ini pengalaman ini tidak didapat di orang lain. Jadi ini tulisan-tulisan sederhana, tapi pengalaman-pengalamannya luar biasa. Tidak semua orang mengalaminya. Jadi, sahabat Golagong, sekali lagi saya ingatkan bahwa penelitian UNESCO seharusnya satu orang Indonesia mengakses 3 buku. Kalau zaman Bung Karno 1 bulan 2 buku. Tapi kenyataannya Perpusnas Republik Indonesia melakukan penelitian atau survei kepada di beberapa perpustakaan-perpustakaan provinsi. Ternyata 1 buku dikeroyok 90 orang. Bayangkan, kalau tadi 1 orang 3 buku, kemudian angka produktifnya 100 juta jiwa, penduduk Indonesia 260 juta ya, berarti harus menyediakan 300 juta buku dalam 1 tahun. Itu mustahil apa bisa. IKP mengumumkan baru mensuplai sekitar 40 juta buku 1 tahun. Nah, jadi bagaimana angka realistisnya? Saya sebagai Duta Baca Indonesia hanya bisa menghimbau, ayo kita gelorakan gerakan Indonesia menulis. Masing-masing dalam diri kita nih ada potensi yang tidak sama dengan orang lain. Ada pengalaman-pengalaman luar biasa yang tidak dimiliki oleh orang lain. Seperti oleh-oleh dari Leiden ini. Kita tulis, kalau kita pergi ke satu kota tidak perlu keluar negeri. Kita pergi ke Tegal, saya akan nulis Tegal suatu masa, atau misalnya traveling ke Tegal, atau misalnya oleh-oleh dari Tegal, tempe mendoannya misalnya, teh pocinya. Jadi oleh-oleh dari Leiden ini tadinya saya pikir ini isinya travel writing, tapi tidak ke sana arahnya, lebih pada memoir dengan beragam isinya ya, tapi rata-rata pengalaman empiris. Bagaimana para istri ini menceritakan suka dukanya. Hal ini bisa kita lakukan ya oleh kita semua. Jadi ini bisa jadi contoh bahwa setiap kita bepergian ke satu kota, maka oleh-olehnya jangan hanya souvenir kain, jangan hanya souvenir makanan, tapi buku oleh-oleh dari Leiden ini bisa jadi contoh yang positif. Buku, tuliskan. Apa mungkin sendiri? Bisa.
Kalau misalnya kita ke Purwokerto sendirian, kita bisa nulis, tadi sudah dicontohkan, sejarah Purwokertonya, ya kan, kulinernya, destinasi wisatanya, souvenirnya, apakah ada batiknya, lalu destinasi wisatanya selain tadi pariwisata, mungkin museumnya kah ada, galeri lukisannya ada. Saya rasa 10 bab sendirian kita bisa menulis buku seperti oleh-oleh dari Leiden, sehingga kebutuhan perpustakaan di seluruh provinsi dengan asumsi tadi satu orang mengakses 3 buku, siapa tahu bisa terpenuhi. Terima kasih sudah menonton Golagong TV tentang literasi, semua ada di sini. Komentar, jangan ragu. Pokoknya saya akan random ya. Komentar terbaik pasti akan saya kasih hadiah paket buku dari saya. Tunggu saja ya. Nanti pasti akan ada kejutan. Golagong TV tentang literasi, semua ada di sini. Salam literasi. Baca buku, nulis buku. Golagong TV tentang literasi, semua ada di sini.